Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia pada kita sekalian, umur yang panjang, badan yang sehat baik jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran dari rumah ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Masih tetap semangat bukan? Walaupun kita sudah berbulan-bulan mengikuti pembelajaran dari rumah, tapi yakinlah bahwa semua ini pasti akan berlalu, ya. Kata seorang penyanyi, ya, badai pasti berlalu. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, ya, Bapak akan menyampaikan materi bagaimana kita melepaskan emosi negatif, ya. Apakah emosi itu? Ya, emosi adalah suatu respon terhadap sesuatu atau respon terhadap seseorang. Bagaimana kita mengekspresikan perasaan kita pada sesuatu atau terhadap orang lain. Itulah yang dinamakan dengan emosi. Nah, emosi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada emosi yang bersifat positif dan ada juga emosi yang bersifat negatif. Nah, emosi yang positif adalah perasaan-perasaan yang bisa membuat kita menjadi lega, yang bisa melapangkan hati kita, ya, yang bisa membuat perasaan dan hati kita menjadi sangat enjoy, sangat enak, sangat menyenangkan. Nah, misalnya adalah kebahagiaan. Ini salah satu emosi yang positif, ya. Orang yang bahagia tentu akan memancarkan aura kebahagiaan, ya, yang bisa dilihat dari perilakunya, bisa dilihat dari wajahnya, dari fisiknya. Nah, misalnya ada senang, ya, ada gembira, ada cinta, ada bersyukur, dan ada rendah hati. Ini adalah contoh-contoh emosi yang positif. Nah, bahagia ini bisa bersumber dari dalam diri kita, ya, yang bisa memancar keluar dari dalam diri kita sehingga orang lain bisa melihat pada diri kita sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sehingga tampak auranya itu bersinar. Nah, ada juga perasaan cinta. Cinta ini juga akan membuat perasaan kita menjadi berbunga-bunga, ya. Perasaan kita menjadi sangat bergairah dan sebagainya. Kemudian ada bersyukur. Nah, dengan bersyukur maka nikmat yang diberikan pada kita akan ditambah oleh Allah. Sedangkan sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat itu, ya, maka siksa yang pedih yang akan kita terima. Maka saya anjurkan, ya, saya berharap kalian selalu bersyukur setiap saat, ya. Jangan bersyukur itu menunggu mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan hadiah yang besar, ya. Tidak perlu itu, ya. Bersyukur bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, ya. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Itu yang harus kita syukuri, ya. Jangan sampai kita mengingkari, ya, apa-apa yang sudah terjadi yang ada dalam diri kita, ya, karena semua itu sudah menjadi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian sifat rendah hati. Rendah hati ini menunjukkan kalau kita ini tidak sombong, tidak tinggi hati, ya. Sifat ini sangat bagus sekali, ya. Kita tidak membanggakan apa yang kita miliki, ya, karena semua yang ada dalam diri kita adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti pada suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita lahir dalam kondisi telanjang, tidak membawa apa-apa. Dan nanti kelak kalau kita kembali pada Allah, ya, kita tidak akan membawa harta kita, tidak akan membawa rumah kita, tidak akan membawa mobil, anak, istri dan sebagainya, ya. Kita kembali hanya membawa sebungkus kain kafan yang itu pun sangat murah harganya. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Nah, berikutnya adalah emosi negatif. Emosi negatif adalah perasaan-perasaan yang bisa membuat kita gelisah, bisa membuat kita sedih, kita kalut dan kita merana. Nah, di antaranya adalah marah, ya. Kalau seseorang itu marah, maka aura yang muncul dalam dirinya adalah aura yang negatif, ya, sehingga orang akan malas untuk mendekatinya, ya, merasa tidak nyaman kalau dekat dengan orang yang sedang marah. Oleh karena itu, maka sikap marah ini harus dihentikan, ya. Jangan sampai kita itu marah pada diri sendiri, pada orang lain dan sebagainya. Kemudian sifat yang kedua adalah dendam, ya. Dendam ini akan membawa efek yang negatif dalam hati kita, karena kita akan membawa emosi dendam ini sepanjang hidup kita kalau kita tidak melepaskannya dengan memaafkannya. Oleh karena itu, sifat dendam ini harus kita lepaskan dengan cara memaafkan orang lain. Jangan sampai kita menyimpan dendam ini lama-lama di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah kesedihan yang mendalam. Anak-anakku, mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Misalnya ditinggal oleh orang tua, misalnya lagi putus dengan pacarnya, misalnya lagi ditinggal orang-orang yang sangat kita sayangi dan kita cintai, ya. Oleh karena itu, kesedihan yang mendalam ini harus kita lepaskan. Jangan sampai kita terbelenggu oleh kesedihan ini yang berlarut-larut sepanjang hidup kita, ya. Kita harus bisa move on, ya, melepaskan semua penderitaan ini dengan legowo, dengan lapang dada. Marilah kita lepaskan kesedihan itu, ya, dengan banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena mungkin di balik kesedihan yang kita alami itu ada sebuah hikmah yang masih sangat rahasia yang akan ditampilkan pada diri kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat
emosi negatif yang berikutnya adalah iri dan dengki. Jangan sampai kita itu merasa iri, dengki dengan apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau teman kita mempunyai HP yang bagus, kita jangan iri. Kalau teman kita mempunyai motor yang baru, kita jangan iri. Kalau teman kita mempunyai sepatu atau tas atau helm yang baru, kita tidak perlu iri, ya, karena semua orang itu sudah punya rezeki masing-masing, ya, dan rezeki itu tidak akan tertukar dengan orang lain. Rezeki kita tidak akan mungkin salah alamat pada orang lain, ya. Oleh karena itu, sifat iri dan dengki ini harus kita tinggalkan, ya. Kita harus gembira dengan apa-apa yang dimiliki oleh teman kita, ya. Kita harus merasa senang kalau teman kita mempunyai sesuatu yang bagus, ya, harus kita syukuri, jangan sampai kita merasa iri dan dengki. Kemudian sifat emosi negatif yang berikutnya adalah sifat sombong. Nah, sombong ini ibaratnya kayu bakar yang akan membakar diri kita kelak, ya. Karena jangan sampai diri kita terbakar oleh kebanggaan diri, menyombongkan diri, ya. Karena kita adalah milik Allah. Kita yang sekarang kita nikmati, yang sekarang kita miliki, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu ada yang disombongkan, ya. Kita lahir dengan telanjang dan kelak kita kembali juga akan telanjang, hanya akan dibungkus oleh kain kafan, kain moriang putih. Kita tidak akan membawa apa-apa, harta kita tidak akan kita bawa, anak istri kita tidak akan kita bawa, mobil, rumah yang megah tidak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal kebaikan kita, ibadah kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ya, janganlah kita menyombongkan diri. Apa yang kita miliki, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat emosi negatif berikutnya adalah rendah diri. Nah, rendah diri ini beda dengan rendah hati. Kalau rendah diri ini akan menunjukkan kelemahan diri kita, betapa kita merasa tidak berharga di hadapan orang lain. Lah, ini adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sangat tidak layak untuk ditampilkan, ya. Oleh karena itu, sifat rendah diri ini harus kita kikis, harus kita buang dari dalam diri kita. Ada beberapa penyebab rendah diri, misalnya dari fisik kita mungkin kurang cantik, kurang tampan dan sebagainya, ya, atau kita merasa bodoh, atau kita merasa miskin dan sebagainya. Nah, semua itu harus kita hilangkan, ya, karena di mata Allah, ya, semua orang adalah sama derajatnya, ya. Yang dipandang oleh Allah adalah tingkat ketakwaannya. Maka dari itu, ya, sifat rendah diri ini harus kita buang jauh-jauh dalam diri kita, sehingga kita bisa hidup dengan layak, hidup dengan potensi yang kita miliki, hidup dengan apa adanya, hidup dengan legowo, hidup dengan penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan kebahagiaan. Nah, apa saja dampak dari emosi negatif ini, ya?
Emosi negatif ini bisa mengganggu produktivitas kita, ya. Kalau kita pertahankan ya emosi negatif ini, maka akan bisa mengganggu proses belajar dalam diri kita, ya. Akan bisa mengganggu konsentrasi belajar kita. Nah, emosi negatif juga berpotensi untuk merusak hubungan baik dengan orang lain, ya. Bisa dengan teman kita, bisa dengan keluarga kita, atau bisa dengan orang-orang yang baru kita kenal. Maka dari itu, ya, marilah kita lepaskan, kita buang emosi negatif ini, karena emosi negatif ini bisa menyebabkan sakit secara fisik, ya. Misalnya kalau kita mengalami kesedihan yang berlarut-larut, maka akan membuat fisik kita jadi lemah. Kita misalnya malas makan berhari-hari, malas mandi berhari-hari, maka bisa menyebabkan sakit secara fisik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana emosi negatif ini bisa kita lepaskan dalam diri kita, ya. Ada beberapa tips, ya, yang bisa kita gunakan untuk melepaskan emosi negatif yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah menangis. Menangis bisa membantu melepaskan emosi yang negatif, yaitu menangislah bila memang ingin menangis. Jangan sampai menangis ini tahan, ya, ditahan dalam hati, ya. Dan menangis bukan tanda seseorang itu lemah, karena menangis bukan hanya milik perempuan, tapi laki-laki juga bisa menangis, karena menangis dapat membuat perasaan kita jadi lega, dan menangis dapat melepaskan beban emosi yang melanda diri kita. Yang berikutnya adalah mengekspresikan emosi kita dengan menulis, ya. Kalian bisa menuliskan apa saja yang menjadikan perasaan kamu itu gelisah, sedih, dan galau, ya. Tulis saja dengan bebas apa yang kamu rasakan. Tidak ada patokan yang baku untuk menulis, ya. Kamu bisa menjadikannya sebagai puisi, atau kamu mungkin bisa jadikan inspirasi untuk menulis syair lagu, ya. Setelah kamu tulis ekspresi yang kamu rasakan, biasanya ini akan menjadi lega, dan hasil tulisan ini bisa kamu buang kalau itu memang bisa membuat hati kamu jadi lega, atau bahkan hasil tulisan itu kamu simpan sebagai sebuah kenangan yang bisa kamu bukukan. Jadi saya berharap, ya, jangan menulis status di Facebook, di WhatsApp, atau di media sosial yang lain, karena justru akan membuka aibmu sendiri. Itulah beberapa tips yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen jika memang video ini bermanfaat untuk kalian, ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.